Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah bil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh Allah telah mewahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, sungguh bahwa jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan dihapuskanlah amalmu dan tentunya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Jemaah yang mulia, tadi disebutkan kaji kita Sirah Nabawiyah, tapi sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa di pekan ketiga kita mengaji materi rukun iman terkait Yaumul Akhir. Sirah pekan kedua, cuma saya memang kemarin tidak bisa hadir. Apa pelajaran kita pada hari ini? Saya sudah sampaikan materi tentang hisab, dan kita akan mempertajam itu dengan pelajaran. Pada pagi ini kita awali pertanyaan, apakah orang kafir akan dihisab? Hisab itu apa? Hisab itu adalah pertanyaan Allah kepada hamba terkait amaliyah dia sewaktu hidup di dunia. Dalam satu ayat malah dijelaskan bahwa catatan amal kita itu akan ditaruhkan di leher kita, ala unuqi. Kemudian disampaikan kepada kita, sudah bacalah kitab. Dan hari ini cukuplah engkau menghisab dirimu sendiri. Kita ambil satu kasus keputusan pengadilan yang baru selesai terkait Verdi Sambo CS. Kenapa hakim memberikan keputusan lebih berat? Apakah hakim punya bukti-bukti akurat yang tak bisa dibantah oleh Verdi Sambo CS? Jawabannya enggak. Terus kuat dugaan, cuma itulah kira-kira yang membuat keputusan itu. Putrinya meyakinkan bahwa dia dilecehkan, tapi putri tidak bisa memberikan kesaksian. Apa bukti dia dilecehkan? Verdi Sambo marah karena istrinya dilecehkan, juga tidak bisa memberikan kesaksian yang meyakinkan, yang merupakan alat bukti. Hisab tidak seperti itu. Hisab itu si A menyatakan saya diperkosa. Si A yang bilang dia diperkosa, kulitnya jadi saksi. Maaf cakap, kulit kemaluannya jadi saksi. Di mana dia diperkosa? Kalau itu tempat tidur, tempat tidurnya jadi saksi. Karena bahasa Quran, Allah mengatakan bumi yang kita pijak ini pun jadi saksi. Mata, telinga, tangan, kaki. Jadi bukan kaki orang lain, kakinya sendiri. Bukan tangan orang lain. Bahkan gelapnya malam itu juga akan jadi saksi. Karena kegelapan itu akan datang untuk kemudian memberikan penjelasan. Saya memang menyaksikan bahwa dia berada di dalamku waktu itu. Inilah yang dimaksudkan Allah dengan kalimat Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Dialah saksi, dialah penuntut umumnya, dialah pembela. Bahkan Allah menegaskan gak ada yang dizalimi, gak ada. Bahkan seremeh apapun dari pada amal yang kita lakukan, tidak ada kezaliman. Allah itu maha adil. Innallaha la yuzlamu la yazlimu misqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi seremeh apapun. Bapak dengar saya ceramah sambil tangan taruh di sini, itu akan ditanya. Kenapa? Itu amal kan? Iya, ditanya. Pertanyaan itu akan berbuah dua kemungkinan, baik atau buruk. Kalau baik, Allah kasih pahala. Urusan seremeh itu, saya tidak ingat sudah berapa kali saya BAB sepanjang umur saya. Tapi Allah punya catatan.
Dan di masing-masing catatan itu ada peluang saya bisa dapat pahala, ada peluang na'udzubillah bisa berdosa. Nah, itu yang harus kita pahami. Bagaimana dengan orang kafir? Apakah mereka dihisab? Jawabannya, pertama ada yang mengatakan, tapi pendapat ini tidak populer. Mereka tidak dihisab, mereka langsung diseret ke dalam neraka. Tapi banyaknya ayat-ayat Quran yang mengatakan bahwa mereka dihisab. Pendapat yang mengatakan mereka tidak dihisab sebenarnya bukanlah menyatakan tidak dihisab, tapi tidak bermanfaat semua kesolehan mereka di dunia pada waktu di akhirat itu. Nah, ini yang disebut dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang saya baca tadi. La in asyrakta, jika kau itu berlaku syirik, la yahbatanna amalu, maka enggak ada gunanya amalmu ini. Bukankah banyak orang kafir yang mereka itu melakukan kebaikan, suka menolong orang, baiknya luar biasa, enggak ada celahnya. Celahnya cuma satu, dia kafir saja sama Allah. Apakah orang seperti ini akan masuk neraka ya? Mohon maaf saya. Ini mohon maaf, ini ceramah mungkin kedengaran kemana-mana, tapi ini sampel yang saya peruntukkan untuk keyakinan kita sebagai orang mukmin saja. Bunda Teresa, Santo Teresa sekarang, itu kan luar biasa itu manusia. Ini orang yang sengaja datang ke India, pergi ke Calcutta, tinggal di perumahan orang Bungo. Dia adalah seorang misionaris, orang sucinya, orang Kristen Katolik. Hari-harinya hidup bersama mereka, mati di tengah mereka. Baiknya luar biasa. Saya dulu waktu kuliah ketika mengaji muncul pertanyaan ini, apakah Bunda Teresa itu masuk neraka? Ya, jawabannya nggak sulit kalau berangkat dari keyakinan kita. Selama dia tidak mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kemudian tidak mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah, tidak menjalankan syariat Islam, maka dia adalah orang kafir. Sebaik apapun, kalau bahasanya sebaik apapun, adakah kekafiran atau kesolehannya berdampak bagi akhiratnya? Tidak ada. Karena ditumpukan semua amal soleh, terus kemudian dikatakan, nih amal soleh dariku gak ada pahala. Kenapa? Karena kau kan tidak menuhankanku. Apa urusan kau masuk dalam surga ketika kau saja tidak beriman kepada, otomatis kau tidak beriman kepada surgaku. Kemarin kau Tuhannya bukan aku, sekarang kau minta maafnya sama aku. Apa urusannya? Itu dia logikanya di sini. Kau tidak menuhankan aku, terus sekarang kau minta ampun sama aku. Gimana aku mau ngampunkan? Aku kan bukan Tuhanmu. Ya. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwa mereka ditanya, wa yauma yunadihim, pada hari ketika mereka diseru, wa yaqulu aina syurakaiya alladziina kuntum tazumun, mana para syarikat-syarikat yang kalian katakan itu Tuhan selain aku? Di mana kalian dulu menyangka bahwa itu adalah Tuhan yang menyelamatkan? Disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 62. Kau kan Tuhanmu kemarin apa? Batu. Allah panggil ke batunya. Tuh, lihat tuh. Ini batu yang kemarin kau sembah di dunia. Ya. Yang kau minta selamat dari dia. Iya. Nah sekarang minta surga sama dia. Karena sama itu tidak ada surga. Yang ada cuma neraka tuan. Ayo, minta. Yang menuhankan mataharinya dipanggil. Yang menuhankan bulannya dipanggil. Yang menuhankan pemimpin orang-orang yang dianggapnya berkuasa atas dirinya, panggil semua. Nah, minta surga sama mereka, minta keselamatan dari mereka. Tak bisa. Ya. Wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Hari itu ditanya kepada mereka, apa jawabanmu terhadap para rasul? Kira-kira begini. Kan ada Muhammad yang kata, kau dengar kata Muhammad yang membawa Islam? Iya. Apa kira-kira jawaban? Kemarin kau bilang apa tentang Muhammad? Kau dustakan dia, kau sakiti dia, kau tuduh dia. Aku kan sudah kirim itu. Jangan kau bilang aku tidak kirim Rasul untuk mengingatkan bahwa yang kalian buat tidak benar. Waduh, gak bisa jawab.
Gak ada yang bisa lantang waktu itu, gak ada yang bisa pamer, gak ada yang bisa sok, gak ada yang bisa sombong, harta semuanya. Ada orang yang selama di dunia sombongnya luar biasa karena hartanya dipanggil Allah. Nih, kalau periksa semua harta kan, nah udah sekarang cari manfaat, cari keselamatan dari harta kalau bisa. Ada orang yang lantang dengan jabatannya dipanggil, kau kenalin jabatanku ya Allah. Udah silakan. Kemarin gara-gara ini kau tidak sujud kepada, gara-gara ini kau zalim kepada manusia, kita selamat kau dari jabatan ini. Dan dariku tidak ada keselamatan kecuali neraka. Aku kasih kesempatan, ayo minta selamat. Ya Allah, makanya sekarang ini memang kadang apa yang membuat kita terjebak pada itu tadi, apa zalimun, kita kalah karena sebab ghafilun, karena sebab kita lalai. Kita pikir kekayaan buat kita hebat, padahal digores tangan kita, darahnya masih sama merah, baunya masih sama amis, kotoran masih sama bau, tak mengenakan. Ini yang harus kita pahami. Apa urusan? Kenapa harus mereka dihisab di hari kiamat? Pertama, menegakkan hujah di antara mereka. Itu tadi. Supaya jangan ada alasan. Kalian pikir aku zalim sama kalian? Kalian pikir selama di dunia aku gak peduli, aku biarkan memang sengaja supaya kalian masuk neraka? Enggak. Bahkan zaman kita sekarang kalau mau belajar Islam di mana saja bisa. Gak usah keluar rumah. Itu nanti kalau boleh kita Bapak Ibu lihat di YouTube Robert Davella. Saya suka di YouTube itu ada satu ustaz, marganya sama saya, Khan. Tapi bukan orang Indonesia, orang Amerika. Penampilan maco lah. Selalu kalau ceramah itu Amerika itu kan kalau memang tampilan Arab ya Arab. Dia ada pakai jas, enggak pakai peci. Namanya Nauman Ali Khan. Kalau dari nama kesannya ini orang Pakistan yang keturunan Pakistan. Jadi ada cerita, nanti boleh itu banyak itu, dia punya channel Bayyinah channel. Ada beberapa ceramah yang sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, dan ada Telegram di Indonesia ini ada komunitas yang memang mendirikan komunitas Bayyinah itu di bawah pimpinan beliau. Sudah berapa kali beliau ke Indonesia? Satu waktu dia cerita dalam khutbahnya. Jadi ada dia cerita tentang Robert Davella. Robert Davella ini juga sudah pernah ke Indonesia. Seorang anak yang sejak lahir cacat, tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Jadi duduk di kursi roda. Hari-harinya tergeletak di atas tempat tidur, dan dia tinggal di semacam panti asuhannya Katolik di Amerika. Jadi dia dari kecil gak pernah keluar dari situ. Agamanya Kristen. Gak pernah kenal dunia luar sama sekali. Bayangin itu, ada anak dari kecil lahir Kristen, dibesarkan di lingkungan Kristen, bersama para biarawati menjaganya. Tapi yang menarik, ini anak akhirnya masuk Islam. Tidak pernah kenal orang Islam. Itu cara Allah ngasih hidayah. Dari mana dia mulai tertarik sama Islam? Satu malam dia mimpi disuruh belajar. Kau kalau mau belajar sama Muhammad. Dalam mimpi dia buka internet, cari. Dia itu di situ dia diajari, dia bisa buka, browsing lah, cari Muhammad. Temulah Muhammad Ali, Muhammad ini, Muhammad itu. Dia berpikir Muhammad yang mana maksudnya. Terakhir dia berhenti di Muhammad saja. Dia buka Wikipedia apa semua, sampai terakhir dia belajar. Oh, ini nabinya orang Islam. Orang Islam itu siapa? Terus kemudian dia buka YouTube. Nah, disitulah dia kenalan sama Nauman Ali Khan. Dia mulai rajin mendengarkan ceramah-ceramah, dan dia tertarik. Mulai dia belajar menghafal surat. Sampai kemudian satu hari lagi dia sedang di dalam kamar, laundry panti asuhan itu ternyata seorang anak muda Muslim. Tapi ya Muslim Korea lah, malas sholat apa semua.
lagi jalan, dia lihat dari dalam kamar orang sedang menghafal, kalau saya lihat surat Al-Asr atau surat Al-Ikhlas, sedang membaca itu. Terkejut nengok kamar. Lupa dia lihat Robert Davila, dia tanya, kok bisa? Iya, saya sudah menghafal beberapa surat pendek. Ada Muslim? Iya, saya Muslim. Waduh, di luar sana kan ada ustaz namanya Noman Alikhan. Tolonglah kirim salam, bilangkan Robert Davila ingin kali ketemu dia. Anak muda Muslim ini gak kenal siapa Noman Alikhan. Namanya juga ya Muslim kaya lah. Gak pernah kenal ngaji, sholat gak pernah, tinggal di Amerika, berkawan sama, kan kira-kira gitu. Satu waktu ini anak muda sholat di satu masjid Islamic Center di Amerika. Pas imam khotibnya Noman Alikhan, nangis dia. Setelah selesai dia salam, dia bilang, ini doa Robert Davila diterima Allah. Maksudmu, kata Noman, dia kirim salam kepadamu, dia minta kalau bisa kau menjenguknya. Siapa itu? Dia cerita, wah satu rombongan datang langsung dijemput ini, bahwa dia bersyahadat langsung. Nanti boleh lihat Robert Davila ini, kalau saya tidak khilaf, ini sudah hafaz Quran sekarang. Ya, dia pernah diundang Yusuf Mansur ke Indonesia. Waktu Yusuf Mansur sedang bagus-bagus. Bahasanya maksudnya waktu itu sedang naik daun. Pernah diundang dan disorong-sorong karena dia di kursi rodanya. Tapi Noman Alikhan orangnya handsome, ya nggak jauh beda lah sama saya. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi artinya nggak ada alasan, maksud saya, untuk mengatakan bahwa saya tidak kenal Muhammad. Padahal Allah mengatakan, ya, wa yawma yunadihim madza ajabatumul mursalin. Bagaimana? Bukankah sudah datangnya, bahkan hidayah bisa datang dengan berbagai cara, itu maksudnya. Ya. Yang kedua, hisab untuk orang kafir itu tujuannya menghinakan mereka, sengaja dilecehkan. Bahkan sebenarnya kita berjalan di atas sirat juga tujuannya untuk melecehkan mereka. Coba bayangin, hisab kita ikut, dia ikut, nah sama Nabi sama mereka. Tonton naik ke atas sirat, orang Islam naik sirat juga, bawahnya neraka, bisa kecemplung juga ini kalau gitu, sama aja kan. Padahal sebenarnya tujuannya untuk melecehkan mereka. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, seandainya engkau melihat mereka ketika dihadapkan kepada Allah, qala alaysa hadza bil haqq, ditanyalah kepada mereka, alaysa hadza bil haqq, dulu kalian tidak percaya hari berbangkit, bukankah ini benar? Qalu bala, mereka mengatakan benar, wa rabbina, sungguh demi Allah. Qala fazuqu 'adzaba bima kuntum takfurun. Nah sekarang rasakan azab ini, karena sebab kalian dulu kafir kepada azab, kepada peristiwa itu. Sudah diingatkan akan ada hari mahsyar, tapi kalian tidak peduli kan? Nah lihat nih sekarang, kalian rasain lagi. Kemarin diingatkan tidak mau, dibilang dengan ambil yang haram, kalian ambil yang haram, jangan kerjakan yang tidak benar, kalian kerjakan yang tidak benar, jangan tidak beriman kepada Allah, kalian malah membangkang kepada Allah. Ya rasain sekarang. Ya. Ketiga, disebutkan bahwa orang kafir ini juga memang bertingkat-tingkat supaya ketahuan kafir yang ada kafir yang baik-baik, mungkin nerakanya agak baik lah, ada kipas angin walaupun rusak-rusak. Ya, ada yang fitarkil asfar minan nar, masuk ke dalam neraka. Wa fi sahtahin min nar, ada yang berada, kata Nabi, dalam percikan api neraka. Walaula ana lakana fi darkil asfal minan nar, seandainya dia bukan karena aku, dia sudah berada di dasar neraka. Siapa? Ada orang kafir di dalam neraka, api neraka itu enggak bakar badan dia, cuma percikin tapak kaki. Walaula ana, kalau bukan karena aku, kata Nabi, dia itu di dalam dasar neraka. Siapa yang dimaksud ini? Abu Thalib, pakcik. Orang Syiah tak terima betul, karena bagi orang Syiah Abu Thalib
disebut mereka dengan taqiyah. Dia beragama Islam tapi dia menyembunyikan Islamnya. Ya. Nabi juga bersabda, ahwanu ahli nari azaban Abu Talib. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Wa huwa munta'in bina'lain yaghli minhuma dimaghuh. Dia memakai dua sandal sementara otaknya mendidih. Jadi dia cuma pakai selop, selopnya itu buat otaknya cair. Dan berteriak-teriak seakan-akan itulah siksa paling berat, padahal itu yang paling ringan di neraka untuk orang kafir. Dalam Quran juga ada kalimat ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami tidak salat, wa lam nakum nut'imul miskin, karena kami tidak peduli orang miskin. Mereka lapar, kami tidak peduli. Wa kunna nakhudu ma'al khawaidin, dan kemudian kami tergolong orang yang membincangkan orang-orang tidak membahkan mendustakan bersama orang-orang yang berdusta. Tadi membincangkan, tidak nakhudu, menghardik, mengejek. Siapa yang diejek tadi? Orang-orang miskin tadi. Wa kunna nu'azzibu, dan kami juga mendustakan. Nukazzibu biyaumiddin, hari berbangkit, hatta atana al-yaqin, sampai kami lihat ini semuanya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu catatan pertama. Apakah orang kafir dihisab? Jawabannya ya. Bagaimana proses hisabnya? Hisabnya melecehkan, menghinakan, merendahkan, melaknat mereka. Sekarang pertanyaannya, apa saja yang dihisab? Pertama, hal-hal yang dihisab pertama adalah amal perbuatan. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Rabb kalian akan ditanya semuanya. Amma kanu ya'malun, atas apa yang kalian buat sewaktu di dunia. Al-Hijr ayat 92, 93. Apa saja gerak, diam, semuanya, selama itu amal kita sebagai manusia, akan ditanya Allah. Gak ada, sampai-sampai orang heran, kenapa urusan remeh ini juga ditanya Allah. Itu dia. Apa saja itu? Di antara sebagian perinciannya tentang masalah keimanan, itu akan ditanya oleh Allah. Tentang janji, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, penuhi janji kalian, karena janji itu akan ditanya nanti. Wa laqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh mereka sebelum ini telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik mundur. Perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Kau berjanji A, kau kepada makhluk, kepada Allah, apa janjimu? Ayo, mana janjimu? Allah akan tanya. Jadi pertama amal soleh, kedua janji-janji kita. Yang ketiga yang ditanya pendengaran, penglihatan, dan amalan hati. Karena Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan ngomong kalau ilmunya enggak ada sama. Ini kan kita ini, dunia zaman kita ini lebih suka menceritakan prasangka, dugaan-dugaan yang enggak ada urusannya sama kita. Kalau enggak ada ilmunya, enggak usah bicara. Kalau itu bukan urusanmu, ngapain kau urusin? Ya. Innas sam'a, bahwa sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fu'ad, dan nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan ditanya. Apa ibu dengar ceramah pagi ini dalam hati sambil berkata-kata, itu akan ditanya. Fu'ad itu akan ditanya. Kira-kira begitu. Batin, gerutu, ngedumel, itu ditanya sama Allah. Jadi amal waktu kita sendiri pun ujub, riya, sombong, itu ditanya sama Allah. Ya. Jadi yang pertama, apa yang ditanya? Tentang amal. Amal apa? Tentang keyakinan kepada Allah, tentang janjinya, matanya, telinganya, hatinya ditanya. Terus apa lagi yang ditanya? Tentang nikmat. Masya Allah.
Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanya pada hari ini tentang semua nikmat. Apa itu nikmat? Segala sesuatu yang kita senang itu ada sama kita, itu nikmat. Punya suami, nikmat. Punya istri, nikmat. Punya anak, nikmat. Punya harta, nikmat. Mata sehat, nikmat. Kaki, tangan, telinga semua bagus, tidak cacat, nikmat. Dikenal banyak orang, nikmat. Pergi kemanapun orang selalu Assalamualaikum. Kenal orang sama kita, nikmat. Punya jabatan, nikmat. Semua itu akan ditanya. Semua nikmat akan ditanya. Apa nikmat? Yang menyenangkan hati kita, kita memilikinya. Ya. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, la tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min 'inda rabbih. Tidaklah bergerak dan bergeser kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi rohnya hatta yus'alu an khamsin, kecuali pasti akan ditanya tentang 5 hal katanya. Jadi melangkah satu langkah, pertanyaannya 5. Pertama, an umurihi fima afnah, kemana umurnya dia habiskan. Kita 60 tahun, 20 tahun kabarnya kalau orang berusia 60 tahun tidur saja kerjanya itu, 20 tahun tidur, 40 tahun bangun. Yang 40 tahun bangun bersyukur kepada Allah berapa tahun dia? Gak banyak sebenarnya. Hitung aja satu hari, apa aktivitas kita dalam 24 jam? Lebih kurang 8 jam kita tidur. Habis itu bangun. Waktu bangun kita ngapain? Ingat Allahnya berapa kali? Ya itu ditanya. Wa an syababih fima ablah, bagaimana dia menghabiskan masa muda. Kemudian wa malih. Nah, sementara kalau harta pertanyaannya 2. Min aina tasabah, dari mana dapatnya? Gak usah jauh-jauh Pak, gak usah di rumah, yang sekarang aja peci, kacamata, baju, kemeja, dalam, celana, semua. Tuh baju itu dapat dari mana kemarin? Peci itu kayak mana bisa ada sama kau? Itu pertanyaan pertama ya. Wa fima anfaqah, dan kemana apa yang kau buat dengan apa yang sudah dikasih? Wa maza 'amila fima 'alima, dan apa yang telah dia lakukan? Kau ngerti salat tahajud? Iya ngerti ya Allah. Kau kerjakan? Kau ngerti bahwa jujur itu perlu? Iya ya Allah. Kau jujur gak dalam itu? Semua ilmu ditanya. Oh, kalau itu saya gak mau belajar, Ustaz, biar bodoh aja. Itu pun ditanya. Kenapa kau gak mau belajar kemarin? Goblok. Ditanya. Ya. Apa saja nikmat kalau begitu yang ditanya? Nikmat waktu, nikmat masa muda, nikmat ilmu, nikmat harta. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini catatan kita pada hari ini. Nanti kita akan melanjut insyaallah. Saya pikir nanti kalau Ramadan datang malam dan siang, malam dan subuh kita ada jadwal. Kalau saya tidak silap kita ada jadwal, kita lanjut aja ya. Jadi kita lanjut aja. Ramadan saya menawarkan kalau memang mau, cuma kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Malam Ramadan biasa kan sebelum tarawih. Kalau mau lepas tarawih saya siap, artinya bisa punya waktu lebih lama. Setuju. Panjang jauh. Ya, jadi ngajinya nggak usah sebelum kita habis isya langsung tarawih, habis itu kita ngaji. Nah kira-kira gitu. Jadi kita bisa punya waktu nanti diskusi atau apa. Baik. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita akan masuk model-model hisab dan seterusnya. Ustaz. Ya silakan. Memang hari ini pengajiannya berat, Ustaz. Iya, pengajian berdebar kan. Mendebarkan. Jadi pengalaman gini, Ustaz. Kami pernah pengurus masjid menginventaris barang-barang di masjid yang menengah. Alhamdulillah selesai, mungkin ada beberapa hal yang kecil masuk sama Pak Jul, Pak Aris dan teman-teman. Saya terinspirasi menginventaris barang-barang di rumah saya. Ya, kebetulan saya 3 lantai. Baru lantai pertama aja saya udah nggak sanggup, Ustaz. Untuk menginventaris harta, ya, dari mobil, mungkin sendal dan segala macam. Kemudian saya merenung, kadang ya menangis juga, ini cemana nih harta-harta ini, kita aja nggak sanggup. Betul. Kemudian saya ajak istri, yang ayo kita lihat gudang.
Gudang tuh begitu banyak barang-barang yang kadang setahun 2 tahun kita nggak sadar. Iya. Kemudian kami bagi-bagi. Kemudian masuk lagi ke lemari pakaian. Nah ini juga sharing nih, maaf ibu-ibu. Kadang-kadang banyak itu kan baju-baju bergantung. Ya, tapi alhamdulillah istri udah inilah. Nah ini dipertanggungjawabkan atau gimana nih Ustaz? Kadang-kadang kita nggak sadar pakaian yang udah bertahun-tahun ini bagus kita sedekahkan aja. Atau kita pertahankan sampai dia. Nah ini bagaimana, mohon pendapatnya Ustaz? Jadi dalam masyarakat ada satu budaya orang Jepang, nanti boleh Bapak pelajari. Itu budaya apa? Ya filosofi KonMari. KonMari itu hidup sederhana, ditopang, disupport oleh memang yang kita butuhkan kalau barang-barang. Ini bicara tentang bagaimana menata harta supaya lebih simpel, sederhana. Jangan ada barang gak kepake di rumah itu. Ini saya jujur secara pribadi, saya sedang baca buku-buku terkait ini. Ini luar biasa ini orang Jepang. Ya. Jadi filosofinya datang dari sana. Jadi kalau bahasanya, jangan biarkan ada sesuatu yang tidak kau butuhkan tapi mengganggu hidupmu. Kira-kira begitu ya. Ambil saja apa yang kau butuhkan. Dan jangan ada di rumahmu sesuatu yang tidak kau butuhkan. Kayak tadi lah, kita buka sendal ada sekian banyak. Kalau mau dikasih orang kalimatnya sayang, tapi numpuk jadi masalah, jadi beban, ngaku, debu, apa semua. Kira-kira begitu. Jadi mereka menata rumah dengan simpel. Barang yang di rumah, barang yang memang dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan, itu kalau di Medan ada satu orang bodi suci, Buddha suci. Itu mereka barang-barang pokoknya mau kulkas, mau apa semua yang nggak butuh mereka ambil dan mereka salurkan kepada yang membutuhkan. Kalau yang barang-barang bekas berbesar, misalnya kayak kulkas tadi, mungkin masjid apa semua mereka kasih. Mereka nggak peduli agama. Ini metode dari metode KonMari juga kalau saya. Pertanyaannya apa dihisab? Iya dihisab. Bapak coba bayangin, Masya Allah, saya ambasador lokal. Jadi ambasador lokal dari satu perusahaan apa ya, baju ini yang saya pakai. Ini sebulan, Masya Allah, saya dapat jatah 4 potong setiap bulan. Di rumah baju paling banyak baju saya, bukan baju istri saya. Lemari saya yang isi lemari lebih banyak ya baju saya. Ya gimana 4 potong? Udah capek juga Pak, udah kasih orang. Ya tapi memang karena tiap bulan nambahnya 4 terus, gitu. Ya nggak diterima sayang, bahasanya kan begitu. Kenapa? Gratis. Udah berapa? Bertahun-tahun sudah. Kau bayangkan 1 bulan 4, 1 tahun berapa potong bajunya? 1 hari 1 saya nggak usah 1 hari 3 saja saya ganti baju masih ada isi lemari. Cuma masalahnya, gimana cara jawabnya seperti Bapak bilang kan. Makanya saya, alhamdulillah, walaupun belum radikal seperti yang Jepang ya, saya sudah mulai bilang sama istri saya, jangan istri saya nanti kalau bahasa selalu bilang sayang lah bang ini. Ngapain ada di rumah kalau nggak kita butuh? Rezeki Allah kasih. Jangan takut, jangan tahan harta yang Allah kasih. Karena kalau harta yang Allah kasih kita tahan, Allah nggak kasih tambahan. Ibarat sumur, ambil airnya, jangan sayang, ambil airnya, karena air yang baru akan datang. Penyakit kita kan seringkali tahan. Padahal kalau strategi itu kita buat di sini, misalnya, Masya Allah, ini di lingkungan kita ini, Bapak masjid mengelola itu. Ayo barang-barang yang tidak terpakai mari sini kita sortir, bla 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 bla. Kita mungkin berkolaborasi dengan beberapa masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan, kita serahkan. Dan itu milik kita, nggak hilang, masih punya kita. Sesuatu yang kita berikan di jalan Allah nggak hilang, malah naik kelasnya jadi 700 kali lipat. Kata Allah dalam Quran, bahkan dalam hadis-hadis. Walaupun barang bekas, bahkan itu barang yang kita ambil, kalau bahasanya kita ambil apa istilahnya, klaim garansi. Nah, walaupun dia sudah bekas, jadi baru lagi, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Masya Allah. Maka
coba cek, ada berapa banyak di rumah kita itu yang bakal jadi masalah di akhirat. Itu aja. Ya. Kalau dia jadi masalah di akhirat, cepat selamatkan. Cari orang-orang yang membutuhkan. Ya. Mohon maaf, ini walaupun apa itu saya bilang belum serevolusi buku yang saya baca terkait KonMari tadi, saya sudah biasa. Saya tidak peduli kalau bahkan saya bilang TV kalau kita udah nggak pakai ngapain lagi disimpan di rumah, kasih orang. Kalau sakit kali ngasih sama orang, kasih ke sekolah. Sekolah butuh TV, sekolah butuh ini. Apa? Ada kulkas, ada apa? Itu kelas-kelas kita yang punya barang-barang yang kita di rumah nggak pakai. Ngapain jadi sampah? Gudang kok jadi tempat sampah? Gudang itu penyimpanan sementara karena masih dibutuhkan. Ayolah, mari kita muhasabah di sini. Betul ya Bapak? Masih lantai satu saja udah nangis. Kemarin saya lihat satu video, bupati mana Pak? Yang mengundurkan diri. Masya Allah. Luar biasa itu orang. Barat. Masa uang makan minum saya sebulan 170 juta? Dari mana? Siapa yang makan 170 juta sebulan? Saya nggak sanggup ini. Bukan nggak sanggup apa-apa. Saya nanti mau jawab apa sama Allah? Gaji saya sebulan sudah 50 juta. Pakai tunjangan ini, tunjangan itu dari sekian. Enggak mau saya terima. Saya mundur lah. Saya mohon maaf. Saya nggak bisa amanah di sini. Nggak pernah ketemu ada orang begini. Ya. Orang malah berebut. Kalau bisa segala-galanya dilakukan untuk dapat jabatan, dia mundur. Nggak mau lagi. Kalimat yang saya perhatikan itu dia bilang, kalau kayaknya orang apa ya? Itu orang bukan orang yang memang dikenal sebelumnya, memang terkenal itu ya. Artis ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, saya lihat namanya dan saya apa ini namanya saya. Kalau sekarang dari sekarang sudah banyak bertelingkuh apa yang serang menyerang jegal menjadi presiden yang nggak bisa dihajar kaki sana dihajar kaki sini dihajar. Kalau saya ketemu seorang tokoh politik, apa dia bilang? Ini kasus yang besar. Ini memang targetnya supaya Partai Anu tidak mencalonkan si Anu lagi. Loh, sebenarnya ceritanya gimana? Ini sebenarnya persoalan ketersinggungan yang bos di atas nggak pakai adab sama dia sehingga dia buat segala cara untuk menghabisi ini. Bukan masalah sama. Itulah dia sekarang. Adakah mereka tahu bahwa mereka akan ditanya oleh Allah? Waduh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Bapak bilang tadi masih lantai satu udah bercucur air mata, udah susah, udah repot, buka lemari, Masya Allah, buka ini. Kadang-kadang ada baju yang kepake, enggak dikasih orang nggak mau. Kenapa? Ini waktu ke Paris susah belinya. Sayang ini kenang-kenangan. Diabadikan. Padahal kalau mau diabadikan, abadikan dengan cara menginfakkannya di jalan Allah. Akhirat. Jadi konkretnya saya kira kalau kita betul-betul serius memberikan pengertian, banyak itu yang bisa kita kelola, kita sambungkan kepada orang susah, barang tetap milik kita, tapi nanti ambil di akhir. Saya kira itu tambahan saya. Baik, ada lagi satu? Cukup? Iya. Satu lagi, Ustaz. Mengenai lembaran, Ustaz, saya pernah dengar kajian bahwa dalam satu hari semalam itu kita dikasih 24 lembar catatan. Jadi setiap jam, misalkan kita bangun jam 5, ke jam 6 itu ada catatan pertama ngapain aja gitu. Nah sebetulnya lembaran catatan itu berapa lembar? Memang ada dinyatakan. Penjelasan itu paling saya pikir cara menyajikan informasi saja. 24 catatan, 24 jam sehari semalam nggak ada. Yang ada tidak ada satupun seremeh apapun kecuali dicatat. Ya dalam Quran itu nanti kata binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Udah tahu saja lah yang hisab diri sekarang. Dibalikkan. Itu yang saya ambil contoh tadi. Putri bilang dia diperkosa, dia tak punya bukti. Tapi apa yang dia bilang Allah hadirkan buktinya. Tempat tidurnya, bajunya, tangannya, kulitnya, semuanya akan terbuka sendirinya. Sehingga tidak ada orang yang dizalimi dan menzalimi di sana. Sehingga tidak ada alasan orang masuk neraka itu karena dia dizalimi Allah.
Sehingga bilang, padahal ini yang menarik lagi sama untuk kita orang Islam. Allah bilang dalam penjelasan di kitab ini juga ada. Allah bilang bersama malaikat, kalau dia melakukan kebaikan, lipat gandakan jadi 10 kebaikan. Jadi kalau pahalanya 1, buat jadi 10. Apa saja kebaikan yang dia lakukan, buat jadi 10. Jika dia buat kejahatan, 1 saja. Kalau dia buat 1, jangan tambah, jangan kurangi, segitu aja. Kalau saja Allah masih berlaku sayang sama kita di waktu hisab, pertanyaannya, kok masih bisa masuk neraka ya? Itu sebenarnya bukan kurang ajar kali, itu kan kita. Padahal Allah sudah nambah semua kebaikannya jadi 10. Semua kejahatannya cuma 1. Tapi masih masuk neraka juga. Ya Allah. Itu pasti kalau joroknya udah ampun-ampun. Balasan berlipat. Dibersihin di neraka. Ya, saya kira itu Pak. Mudah-mudahan Allah memberi berkah sama kita. Insyaallah nanti kita bertemu. Masih ada sebelum Ramadan kita masih ketemu, dan mudah-mudahan Allah memberi berkah usia, panjang umur, sehatkan kita semua sampai datangnya Ramadan dan bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an mar'umah وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم